Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puja dan syukur patutlah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis yang mulia ini guna belajar. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang telah menunjukkan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan mempelajari hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-100. Dibuka hadisnya, diperhatikan, akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Sahli bin Hunayf anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sa'alallahu sahadata bisidqin balagullah manazila suhada'i wa immata ala firasihi, rawahu Muslim. An Sahli bin Hunayf, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sa'alallahu sahadata bisidqin, barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah, ya, saya ulang ya. Barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah dengan sebenar-benarnya, balagullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan kepada kedudukan orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firasihi, meskipun dia mati di atas tempat tidurnya, di atas ranjangnya. Rawahu Muslim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengulas, membahas, maka kita terlebih dahulu harus tahu makna syahid, ya. Syahid adalah terbunuhnya seorang mukmin di jalan Allah dalam rangka menegakkan dinullah. Dan ini memang banyak terjadi pada zaman Nabi, ya. Kenapa? Karena banyak terjadi peperangan. Nah, dulu orang Arab itu kan kehidupannya keras, ya. Ketika terjadi perselisihan, maka dengan mudahnya mengangkat pedang, ya. Tetapi ketika Islam ada, ya, bahwa Islam tidak semudah apa yang diceritakan oleh orang-orang orientalis, ya, bahwa Islam itu agama apa? Agama yang keji, agama yang kejam, agama yang mudah menumpahkan darah. Sebetulnya tidak, ya. Tetapi umat Islam ketika berperang itu karena mereka diserang, karena mereka dimusuhi, dan mereka ingin menegakkan agama Allah. Maka ketika itu terjadi, wajib bagi orang mukmin untuk mengangkat senjata. Jangan sampai kemudian lawannya sudah menyiapkan perlengkapan perang, tapi kaum mukminin, kaum muslimin hanya duduk-duduk di masjid,
hanya mengikuti kajian, maka akan habis semuanya, ya. Maka dalam Islam perintah berperang itu bukan di awal tahun, tapi setelah kaum muslimin betul-betul sudah mapan keyakinannya, mantap dengan keimanannya, baru ayat terkait dengan peperangan itu baru turun. Nah, ini dalam rangka untuk apa? Membentengi akidah. Jadi perang itu bukan kemudian ingin menjadi pemenang, tidak, tetapi bagaimana akidah ini tertata, terjaga dari kaum kafir, ya, sehingga orang-orang yang ingin memusuhi Islam maka mereka harus apa? Berperang terlebih dahulu. Nah, makna syahid artinya menyaksikan, syahida. Nah, menyaksikan apa? Ya, menyaksikan yang pertama bahwa ayat terkait syahid itu betul-betul memberikan ketenangan kepada orang yang akan meninggal dunia, yang terbunuh dalam syahid. Jadi nanti itu akan turun malaikat yang kemudian alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun. Malaikat akan turun kepada orang yang mereka terbunuh di jalan Allah, syahid, ya, dengan memberikan kalimat alla takhafu, jangan kalian takut, wala takzanu, dan jangan kalian bersedih, wa absiru bil jannatil ladzi kuntum tu'adun, dan aku beri kabar gembira tentang surga yang telah dijanjikan. Jadi orang yang mati syahid itu langsung tampak apa? Tampak akhirat itu langsung berupa apa? Surga. Orang yang syahid langsung dosanya diampuni, ya. Jadi betul-betul disegerakan orang-orang yang syahid itu. Nah, maka banyak di antara kaum mukminin yang kemudian mereka berharap, berkeinginan untuk mati syahid, tetapi tidak semuanya bisa mati syahid. Kenapa? Karena memang syahid itu sesuatu yang sulit. Tidak boleh kemudian kita niat berperang agar terbunuh, tidak. Jadi berperang itu bukan untuk terbunuh, tapi menegakkan dinullah. Kalaupun nanti resikonya terbunuh, maka itu adalah sebuah risiko yang nantinya itu dibalas dengan surga. Tapi tidak boleh kemudian kita berniat, ya, daripada harus beramal, ya. Orang beramal itu kan memang harus sabar, istiqomah. Daripada sulit-sulit ketika perang, ya, hanya ketebas sedikit mungkin tangannya, yang itu jauh dari nyawa, tapi kemudian dia menusuk dirinya agar dikira syahid, ya. Dulu ada seorang yang kemudian kata Nabi bahwa dia nanti tempatnya di neraka. Bayangkan, ini berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, diklaim oleh Nabi dia tempatnya bukan di surga, tapi di mana? Di neraka. Akhirnya sahabat itu betul-betul membuntuti, ya, membuntuti orang tersebut. Wah, ketika berperang dia secepat kilat, artinya dia memiliki keahlian dan kehebatan maju ke depan. Nah, berbagai macam rintangan dan halangan dilewatinya, banyak yang dibunuh olehnya. Akhirnya mungkin karena banyaknya itu kemudian dia lengah, dia akhirnya terkena serangan lawan. Karena tidak kuat dengan rasa sakitnya, akhirnya dia meninggal bukan melalui senjata lawannya, tapi dengan senjatanya sendiri. Dalam artian dia bunuh diri. Betul, diikuti oleh sahabat, dan sahabat itu tahu bahwa dia terbunuh bukan karena senjata lawan, tapi karena senjatanya sendiri. Nah, hal itu disampaikan kepada Nabi. Benar engkau ya Rasulullah bahwa dia terbunuh bukan karena
senjata lawan, tetapi karena senjatanya sendiri, alias bunuh diri. Jadi memang niatan syahid itu harus ada pada diri kita, ya semuanya. Meskipun Indonesia saat ini tidak dalam kondisi perang, tapi tetap harus ada niatan menjadi syuhada. Kenapa? Ketika kita meminta untuk mati syahid sungguh-sungguh, maka balagullah, Allah akan menyampaikan, akan memberikan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Manazil syuhada, tempatnya seperti tempat para syahid, ya, orang-orang yang meninggal di jalan Allah. Wa in mata ala firasihi, meskipun meninggal di atas tempat tidurnya, artinya meninggal tidak dalam kondisi perang, ya. Mata ala firasihi itu hanya satu penyebutan, tetapi maknanya yang lebih majmu', lebih luas, bahwa meskipun kita tidak meninggal berjihad di jalan Allah, tapi mendapatkan pahala seperti orang-orang yang berjihad, karena sudah punya niat untuk mati syahid, ya. Ya dalam apa saja, ya bukan hanya di atas ranjang, ya. Bisa jadi mungkin di kamar mandi, mungkin di ruang tamu, ya. Karena memang kita tidak pernah tahu kapan dan di mana kita akan meninggal dunia. Tapi yang jelas, meskipun kita tidak meninggal dalam kondisi berjihad, tetapi karena sudah punya niatan yang sungguh-sungguh untuk mati di jalan Allah, mati syahid, balagullahu manazila syuhada, Allah akan menempatkan kedudukan kita, tempat kita bersama para syuhada. Nah, maka ini harus jadi sebuah motivasi bagi kita untuk punya niat mati syahid, karena mati syahid itu adalah mati yang mulia, mati yang diharapkan. Kenapa? Karena dijamin masuk surga. Orang yang syahid tadi penjelasannya bahwa dosa-dosanya diampuni, disegerakan, ya, ampunannya tadi langsung kemudian ditampakkan tempatnya. Nah, maka ini menjadi sebuah keinginan, harapan yang besar bagi kita semua untuk mempunyai niat menjadi syuhada, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Semoga materi hadis pada malam hari ini dapat membuka wacana keilmuan kita untuk menambahkan keimanan dan keyakinan kepada kita untuk berniat mati syahid, ya. Meskipun nantinya tidak semuanya ini pasti mati syahid, tapi karena sudah punya niat, maka tempatnya akan ditempatkan beserta orang-orang yang mati syahid. Semoga Allah mengampuni kita semua dosa-dosa kita dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.